Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 364, Menyerap Roh Jahat. Pria berjubah hitam, kekuatanku sudah meningkat cukup pesat. Kali ini, aku pasti bisa mengalahkanmu, kata Lilian dengan penuh percaya diri. Lilian, jangan bersikap tidak sopan. Panggil dia kakak, kata Dao Wuxin sambil mengernyit. Dia sangat sadar bahwa kekuatan Luo Xiu sangat dahsyat. Bahkan jika Lilian mencapai puncak tingkat pangeran bela diri, atau bahkan tingkat santo bela diri, dia tetap bukan tandingannya. Dia khawatir Luo Xiu akan melukai Lilian, jadi dia tidak bisa membiarkan Lilian bertarung dengannya. Saudari Wuxin, aku yakin bisa mengalahkannya. Lilian masih merasa tidak puas. Luo Xiu tersenyum, gadis kecil, apakah kamu sangat ingin mengalahkanku? Setelah dibujuk oleh Dao Wuxin, akhirnya Lilian menyerah dari niatnya untuk bertarung dengan Luo Xiu. Karena kakak Luo juga datang untuk berlatih di jurang hantu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Dao Wuxin mengundang. Tentu, aku tidak keberatan, jawab Luo Xiu. Kemudian ketiganya berjalan bersama ke dalam kabut gelap di depan. Saat mereka terus maju, medan menjadi semakin rendah. Ini adalah jurang hantu. Saudari Wuxin, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang jurang hantu? Tanya Luo Xiu dengan santai. Dia menemukan tempat ini berdasarkan penanda pada batu giok yang diberikan oleh utusan ilahi Xian. Namun, dia tidak tahu persis seperti apa tempat ini. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia mencari bahan atribut kematian, karena dia merasakan getaran energi kematian di sini, jadi dia menggunakan itu sebagai alasan. Dao Wuxin tersenyum lembut, tidak mencurigai apapun, dan menjelaskan, jurang hantu adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di wilayah timur. Kabut di sini mengandung kekuatan kematian yang dapat mengikis esensi hidup para kultivator, jadi biasanya tidak banyak orang yang mau masuk ke sini. Tapi meskipun berbahaya, tempat ini juga memiliki banyak harta yang berharga, sehingga kadang-kadang ada orang yang datang ke sini untuk berlatih dan mencari harta. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, kebanyakan orang yang datang ke sini adalah mereka yang mempraktikkan kekuatan kematian, banyak di antaranya adalah orang-orang dari jalan kegelapan. Dao Wuxin menambahkan, kakak Luo, jangan salah paham, aku tidak bermaksud mengatakan kamu termasuk mereka. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Dia memahami maksud Dao Wuxin, orang-orang dari jalan kegelapan biasanya adalah penjahat besar. Di tempat seperti jurang hantu, jika bertemu dengan mereka, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan sengit. Kesempatan dan bahaya berjalan beriringan, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Dao Wuxin setuju dengan itu. Dalam dunia seni bela diri, semua orang tahu bahwa tempat dengan peluang besar biasanya juga sangat berbahaya, dan tempat yang paling berbahaya seringkali menyimpan peluang besar. Untuk mendapatkan peluang, keberuntungan hanya memainkan sebagian kecil. Seseorang harus memiliki keberanian dan semangat yang tak takut bahaya. Sambil berbicara, ketiganya semakin masuk ke dalam jurang hantu. Tempat yang biasanya dihindari oleh para kultivator, mereka masuki dengan percaya diri karena yakin akan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan Luo Xiu tidak perlu diragukan. Dao Wuxin pasti memiliki kartu as yang bisa membuatnya setara dengan para patriark bela diri, dan Lilian juga pasti tidak kalah kuat. Di dalam jurang hantu terdapat atmosfer aneh, terdengar samar-samar suara jeritan hantu dari segala arah, tetapi baik dengan mata maupun kesadaran spiritual, tidak ada yang bisa melihat apapun yang aneh. Kabut di sini juga bisa mengikis kesadaran spiritual, sehingga tidak bisa meluas terlalu jauh. Kesadaranku hanya bisa mencapai jarak 15 meter, kata Dao Wuxin sambil mengernyit. Ketika di wilayah suci, dia berhasil melewati lantai ketiga dari menara tanpa batas. Kekuatan kesadarannya setara dengan tingkat akhir santo bela diri. Bahkan dia hanya bisa mencapai jarak 15 meter. Lilian juga mengerucutkan bibirnya, aku hanya bisa mencapai jarak 10 meter. Dao Wuxin memandang Luo Xiu, ingin tahu apakah kesadarannya lebih kuat darinya. Aku juga hanya bisa mencapai sekitar 10 meter, hampir sama dengan Lilian, kata Luo Xiu sambil mengangkat bahu. Lilian mendengus, mungkin gadis kecil ini tidak akan puas sampai dia berhasil mengalahkan Luo Xiu. Dao Wuxin tidak berkata apa-apa, tetapi dia tidak sepenuhnya percaya. Dia ingat bahwa ketika di wilayah suci, Luo Xiu juga berhasil melewati lantai ketiga dari menara tanpa batas,
yang berarti kemampuan kesadaran spiritualnya tidak lebih lemah darinya. Dao Wuxin merasa Luo Xiu tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi Luo Xiu juga berpikir hal yang sama tentang Dao Wuxin. Sejak pertarungan terakhir, dia menyadari bahwa para jenius dari tempat suci ini semuanya sangat licik. Mungkin satu-satunya yang tidak punya banyak muslihat hanyalah gadis kecil Lilian. Namun, Luo Xiu tidak terlalu peduli. Selama mereka tidak berencana untuk menjebaknya, dia tidak peduli apa yang mereka lakukan. Tetapi jika mereka mencoba menjebaknya, dia tidak akan peduli siapa mereka. Luo Xiu hanya ingin segera meningkatkan kekuatannya, karena setelah bertemu dengan putra mahkota klan Phoenix terakhir kali, dia merasa bahwa Yuer di klan Phoenix mungkin tidak sepenuhnya aman. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari kabut, menyerang Lilian. Bayangan hitam ini bergerak sangat cepat, dalam sekejap sudah dekat dengan Lilian, dan karena kesadarannya terbatas, dia tidak menyadari serangan ini. Lilian, hati-hati, itu roh jahat, seru Dao Wuxin, tetapi dia tidak bergerak. Luo Xiu melihat Dao Wuxin tidak bertindak, jadi dia juga menahan diri. Mungkin Lilian punya kemampuan untuk menghadapi ini. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya. Nyiung, muncul suara dengungan. Benar saja, pada saat bayangan hitam itu mendekat, di atas kepala Lilian muncul bunga putih yang murni. Cahaya susu putih mekar dan menyelimuti roh jahat itu. Teknik yang dipelajari di tanah suci kolam teratai murni memiliki kemampuan untuk memurnikan kekuatan jahat, dan jika hukum dipahami, itu akan menjadi hukum kehidupan. Roh jahat yang terbungkus cahaya pemurnian segera mengeluarkan jeritan memilukan. Hanya dalam beberapa saat, roh itu dimurnikan menjadi seberkas asap hitam. Karena telah memurnikan roh jahat, aura kehidupan Lilian meningkat sedikit. Meskipun tidak banyak, jika jumlahnya terus bertambah, hasilnya akan terlihat jelas. Apakah hukum kehidupan bisa dilatih dengan cara ini? Luo Xiu terlihat terkejut. Dia telah mencapai tingkat pemahaman awal dalam hukum kehidupan dan tahu bahwa hukum kehidupan memiliki efek pemurnian, terutama terhadap kekuatan yang bersifat gelap dan kematian. Namun, dia jarang menggunakan hukum kehidupan dalam pertempuran, sehingga tidak tahu bahwa memurnikan kekuatan jahat dapat meningkatkan kekuatan kehidupan. Saat mereka semakin masuk ke dalam, mereka bertemu semakin banyak roh jahat. Luo Xiu menemukan bahwa kekuatan hukum kematian yang dimilikinya dapat menyerap dan memurnikan roh-roh jahat ini. Setelah dimurnikan, kekuatan hukum kematian akan meningkat. Ini benar-benar tempat yang baik untuk berlatih. Penemuan ini membuat Luo Xiu senang. Awalnya dia datang untuk mencari api roh, tetapi jika dia bisa meningkatkan kekuatannya di sini, itu akan lebih baik. Lilian meningkatkan kekuatannya dengan memurnikan roh jahat, sementara Luo Xiu menyerap dan memurnikannya. Satu-satunya yang tampak tidak melakukan apa-apa adalah Dao Wuxin, yang sepertinya hanya menemani Lilian untuk berlatih di sini. Pada saat itu, aura yang mengerikan datang dari depan. Meskipun kesadaran mereka terbatas di sini, Dao Wuxin segera berubah ekspresi ketika merasakan aura itu. Tidak baik, ini sekelompok roh jahat, cepat mundur, kata Dao Wuxin dengan sedikit cemas, sambil menarik Lilian mundur. Namun, Dao Wuxin segera berhenti karena sekelompok roh jahat juga muncul di belakang mereka. Jumlah dua kelompok roh jahat ini mencapai ribuan, dan masing-masing roh jahat memancarkan aura yang setara dengan Santo Bela Diri. Beberapa roh jahat yang lebih kuat bahkan bisa menyaingi Patriark Bela Diri. Jika tidak bisa melarikan diri, maka kita bertarung saja. Luo Xiu sama sekali tidak khawatir. Semakin banyak roh jahat, dia semakin senang, karena jika dia bisa menyerap dan memurnikan banyak roh jahat, kekuatannya bisa meningkat di sini. Sejak menggunakan teknik duplikasi dua kutub, kekuatannya tidak menurun, tetapi meningkat. Sekarang ada tempat untuk meningkatkan kekuatan, tentu dia sangat senang. Lilian, tetaplah di dekatku. Dao Wuxin memberi instruksi, dan kedua wanita itu masing-masing mengaktifkan teknik mereka dan mengeluarkan senjata spiritual mereka. Dengan dua kelompok roh jahat, Luo Xiu menghadapi yang di depan sendirian, sementara Dao Wuxin dan Lilian bekerja sama melawan kelompok di belakang. Area hukum, Luo Xiu tidak mundur, malah maju menghadapi kelompok roh jahat di depan. Kekuatan hukum kematian menyebar, membentuk area seluas ratusan meter. Pada saat yang sama, nyala api kematian berkobar di tubuhnya, tangannya membentuk segel kematian surgawi, dan api hitam melayang di atas kepalanya seperti matahari hitam. Semua roh jahat yang mendekat terbakar dan dimurnikan. Dibandingkan dengan Luo Xiu yang tampak santai, Dao Wuxin dan Lilian tampak kesulitan. Meskipun kekuatan Dao Wuxin setara dengan Patriark Bela Diri, roh jahat adalah entitas bayangan dan terdiri dari kekuatan hukum kematian, sehingga banyak serangan tidak efektif. Meskipun Lilian telah memahami sedikit hukum kehidupan, tingkat pemahamannya tidak tinggi. Jumlah roh jahat terlalu banyak, dan kecepatan pemurniannya tidak sebanding dengan kecepatan roh jahat yang berkumpul.
kalian berdua ke sini. Luo Xiu mengirim pesan melalui kesadaran spiritual. Mendengar pesan Luo Xiu, Dao Wuxin dan Lilian melihat ke arah Luo Xiu. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Ratusan roh jahat mengerumuni Luo Xiu, tetapi tidak ada satupun yang bisa mendekatinya. Setiap roh yang mendekat terbakar dan dimurnikan. Luo Xiu tampak seperti api di tengah tumpukan jerami, seolah-olah dia diciptakan untuk mengatasi roh-roh jahat di sini. Pria berjubah hitam itu memang lebih kuat dariku. Lilian mendengus. Tak kusangka pemahamannya tentang hukum begitu tinggi. Mata Dao Wuxin berkilat. 1 jam kemudian, tidak ada lagi roh jahat di sekitar mereka. Setelah memurnikan lebih dari 1000 roh jahat, nyala api kematian di tubuh Luo Xiu semakin kuat. Saat ini, dia duduk bersila, kekuatannya meningkat ke tingkat 8 pangeran bela diri. Saudari Wuxin, kekuatannya tidak tinggi, tapi kenapa dia begitu kuat? Tanya Lilian penasaran. Setelah apa yang terjadi barusan, dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Luo Xiu. Mungkin bahkan saudari Wuxin pun bukan tandingannya. Karena pemahamannya tentang hukum kematian sangat tinggi, jawab Dao Wuxin. Pada saat itu, Luo Xiu membuka matanya. Kekuatannya telah mencapai tingkat 8 pangeran bela diri. Saat dia mencapai terobosan, tubuh Dao Wuxin sedikit gemetar, merasakan ancaman dari Luo Xiu semakin kuat. Jelas, ini berarti kekuatan Luo Xiu semakin besar. Hanya dengan meningkatkan 1 tingkat, aku sudah merasakan tekanan yang lebih besar. Apa rahasia di balik kekuatannya? Dao Wuxin sering tanpa sadar melirik Luo Xiu.